Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Saudara, mari kita siapkan diri untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena kebaikan Tuhan sampai hari ini kami ada sebagaimana kami berada. Kehidupan di 2022 yang masih ditandai, diwarnai dengan pandemi COVID-19, yaitu varian Omikron yang sedang merajalela. Kalau kami masih hidup, itu karena Tuhan menghendakinya. Biarlah kami menyadari apa rencana Tuhan dalam hidup kami, sehingga kehidupan kami hari ini benar-benar terarah, terfokus pada tujuan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkati kami yang akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi sehingga apa yang kami baca, kami mengerti. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami untuk melangkah di hari ini, dan apapun masalah, tantangan, kesulitan yang kami hadapi, kami percaya bahwa Tuhan selalu berpihak kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, satu ayat di 1 Petrus pasalnya yang pertama, pada ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Ayat 15 saya sambung, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh kehidupanmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kenapa saya baca sampai di ayat 16? Sebab titiknya ya ada pada ayat 16. Ya. Tetapi saudara perhatikan, dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Dalam menjalani kehidupan ini, banyak orang Kristen maunya enak-enak saja, layaknya melewati jalan tol yang bebas hambatan, ya, diberkati, disembuhkan, dipulihkan, hidup yang terus naik dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi kita tidak mau melewati proses atau membayar harga. Nah, ini yang luar biasa saudara ya. Kita di satu sisi kita mau kehidupan yang enak, yang sukses, yang berhasil, tapi kita nggak mau bayar harga. Coba saudara makan di restoran, pesan yang enak-enak, tapi nggak mau bayar, gimana saudara ya? Nah, Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Jadi saudara lihat ya, kalau kita ikut Yesus, pertama harus menyangkal diri, lalu memikul salib, lalu baru kita layak mengikut Yesus. Ya kan? Menyangkal diri dan memikul salib ini berbicara tentang ketaatan. Tapi sayang saudara, jika ada hamba Tuhan yang begitu keras berkhotbah tentang ketaatan, banyak di antara kita yang merasa tersinggung. Ada yang marah dan berusaha untuk menghindarinya. Serasa alergi begitu mendengarnya. Saudara, kita lebih suka mendengar khotbah dari hamba Tuhan yang isinya ringan, lucu, dan menghibur. Kita ingin hidup semau-mau kita saja. Padahal lagu kita ya
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Tapi dalam kenyataan, dalam praktek hidupnya, dalam realita hidupnya, dia mau suka-suka saya. Lah, gimana ceritanya, saudara? Kita menganggap bahwa ketaatan itu seperti raksasa yang menakutkan dan siap menerkam. Seperti pagar besi yang membelenggu langkah gerak kita, begitu ya. Haleluya. Bukankah ini seperti orang fasik atau orang bebal? Iya, saudara. Sebab di dalam Amsal, ya, pasalnya yang ke-10, pada ayatnya yang ke-23 dikatakan, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Tetapi saudara, bagi kita orang percaya, Alkitab menegaskan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita bersyukur bila kita terus diingatkan untuk hidup dalam ketaatan. Setiap teguran, ajaran, dan peringatan, hendaknya kita ambil sisi positifnya dan kita terima sebagai berkat rohani. Setuju? Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya. Dia tidak ingin saudara dan saya jatuh dan makin tersesat. Itulah sebabnya saudara, di Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6 dikatakan, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebaliknya, di Ibrani pasal 12 ayat 8, ya, saudara, dikatakan, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampangan. Nah saudara, ketaatan adalah juga pintu gerbang untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Amin. Amin. Karena itu saudaraku yang kekasih, di 1 Petrus pasal 1 ayat 14 tadi menegaskan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Mari saudara, kita mau hidup taat. Dan saudara, taat itu ya menyangkal diri dan pikul salib. Amin. Sebab demikian yang Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Jika kita mau berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan di 2022 yang sedang kita jalani ini, maka saya pastikan berkat-berkat Tuhan dicurahkan kepadamu. Terobosan-terobosan Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Berkat berkelimpahan menjadi bagianmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan untuk hidup dalam ketaatan. Ketaatan berarti menyangkal diri dan pikul salib. Kami mengikuti Engkau, kami menyangkal diri dan kami pikul salib. Kami mau taat apa yang kami telah dengar dari firman-Mu. Kami mau lakukan. Sehingga kami menjadi anak-anak kesukaan Tuhan yang dipelihara dengan sempurna. Tidak akan pernah mengalami kekurangan. Di masa pandemi COVID-19 kami terpelihara. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh subscriber Galilea Network. Apa yang mereka kerjakan hari ini
beri berhasil. Ada sukacita, ada damai sejahtera memerintah dalam hidup mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang sejuk